Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra Mojokerto. Sebelum kita membahas tentang ilmu pengenalan diri atau ilmu hakikat makrifat, terlebih dahulu kita bertawasul kepada guru-guru kita supaya ilmu yang kita dapatkan bisa lebih terserap di dalam batin kita dan bisa membawa berkah di dalam proses perjalanan rohani kita. Liridaillahi wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Syekh Muhammad Saman Al-Khadri Al-Khalwatiyah qaddasallah wa bi barakati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa bi barakati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa bi barakati Syekh Nur Alam Shah Usman bin Harun Usman wa bi barakati walidayah wa usulihi bisiril Fatihah. Sholawat di samping banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita ini, salah satu manfaat sholawat yang paling besar dan paling dahsyat adalah untuk bermakrifat kepada Allah, untuk wusul kepada Allah tanpa seorang mursyid. Namun, apakah kita mengetahui dan bagaimana sebenarnya proses daripada seseorang yang mengamalkan sholawat itu dengan tujuan untuk bermakrifat kepada Allah dan wusul pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Benarkah di dalam prakteknya mereka-mereka yang mengamalkan sholawat ini tidak bermursyid? Atau apakah di dalam prakteknya sholawat yang dia amalkan ini membimbingnya, mengarahkannya, mempertemukannya kepada seorang mursyid yang kamil, mukamil, sehingga di dalam proses perjalanan spiritualnya dia terbimbing baik secara jasad karena ketemu mursyid dan secara batin karena dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, sebenarnya di dalam praktek seseorang yang mengamalkan sholawat yang bertujuan untuk wusul kepada Allah adalah sebuah proses, tetap mengalami sebuah proses, sebuah detail perjalanan yang mana di dalam proses itu seseorang itu akan dipertemukan, atau sholawat yang dibaca itu akan membimbingnya kepada seorang mursyid, yang mana seorang mursyid itu pun di dalam riadohnya lebih banyak mengedepankan, lebih banyak mengutamakan sholawat, sehingga nur yang dibawa oleh seorang salik tadi, seorang pejalan tadi, bertemu dengan nur seorang mursyid yang sama-sama mengamalkan sholawat. Jadi apabila diri kita ini berkeyakinan, dan ini banyak sekali teman-teman dan para sahabat pejalan spiritual yang ingin wusul kepada Allah, dia meyakini dan dia benar-benar yakin bahwa dengan sholawatnya itu dia tidak membutuhkan seorang mursyid, sehingga di dalam perjalanannya dia tidak ada niatan di dalam hatinya
untuk mencari seorang mursyid. Dia tidak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan seorang mursyid. Dia tidak memohon kepada Rasulullah agar di dalam perjalanannya supaya dipertemukan seorang mursyid. Pendapat yang demikian jelas pendapat yang keliru, pendapat yang tidak benar. Karena di dalam proses perjalanan spiritual itu, apabila kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang selama ini mungkin belum pernah kita alami, belum pernah kita pahami, belum pernah kita rasakan, belum pernah kita ketahui, maka hal itu dibutuhkan kehadiran atau keberadaan seorang mursyid yang mampu menjelaskan detailnya, duduknya, makomnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya, itu kondisi dan makom bagaimana, dan makom apa. Apabila dijelaskan keadaan-keadaan itu, pengalaman-pengalaman itu oleh seorang mursyid, maka perjalanan seorang spiritual itu jauh lebih mudah. Perjalanan spiritual itu tidak berhenti di dalam pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan sebuah keraguan, kebimbangan di dalam proses perjalanan spiritual. Sahabatku, meditasi kuantum, proses awal di dalam kita mengistiqomahkan sholawat itu adalah proses perjalanan sebenarnya. Bagaimana diri kita memohon kepada Allah dan memohon kepada Rasulullah agar dipertemukan seorang mursyid yang kamil, mukamil, yang sama-sama mengistiqomahkan sholawat, yang di dalam perjalanannya seorang mursyid ini telah usul kepada Allah dan telah usul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah dan jangan menutup diri apabila diri kita telah mengistiqomahkan sholawat dengan tujuan untuk usul kepada Allah, lalu diri kita menutup diri, hati kita tidak menginginkan dipertemukan kepada seorang mursyid. Salah. Itu akan memperlambat perjalanan spiritual kita, dan kita biasanya akan mudah terjebak di dalam pertanyaan dan kebingungan-kebingungan karena kita mengalami sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami dan belum pernah kita rasakan. Untuk menjelaskan semua itu dibutuhkan seorang mursyid yang kamil, mukamil. Jadi di dalam prakteknya, di dalam detail perjalanannya, sholawat yang kita baca dengan niat untuk usul kepada Allah, sesungguhnya sholawat itu akan membimbing kita dan dipertemukan oleh seorang mursyid. Maka bagi sahabatku semua dimanapun berada, apabila belum menemukan mursyid yang kamil, mukamil, dan tidak yakin dengan mursyid yang telah ditemukan saat ini, salah satu cara untuk membuktikan apakah seorang mursyid itu telah usul kepada Allah dan kepada Rasulullah, ataukah seorang mursyid itu telah kamil, mukamil, atau hanya sekedar mursyid yang ngaku-ngaku bisa menjadi mursyid. Maka salah satu cara untuk membuktikan kualitas kemursidan seorang mursyid itu adalah dengan bagaimana diri kita selalu
mengistiqomahkan sholawat dengan niat untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apabila seseorang itu dibimbing oleh Allah tanpa mursyid, biasanya seseorang itu akan dihilangkan pikirannya, akalnya, sehingga orang tersebut menjadi jadab. Dia lupa dengan dirinya sendiri, dia lupa dengan semua kebutuhannya, dia lupa dengan segala kepentingannya, dia lupa saudaranya, dia lupa keluarganya, dia lupa segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dia larut di dalam diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya milik Allah, sehingga Allah jaga sesuatu di luar dirinya yang masuk ke dalam dirinya, yang akan mengotori perjalanan spiritualnya. Contoh orang-orang yang jadab ini banyak, dan syariatnya atau secara syariatnya tidak boleh kita ikuti. Karena apa? Karena syariat beliau bagi orang-orang yang jadab ini, syariatnya hanya untuk beliau, tidak boleh diikuti oleh orang lain. Apabila kita bersolawat, untuk itu solawat yang kita lakukan, yang kita istiqomahkan sebagai proses pijakan awal, langkah awal, pondasi awal untuk berwusul kepada Allah atau untuk bermakrifat kepada Allah. Dan di dalam proses perjalanan itu kita memohon kepada Allah agar dipertemukan seorang mursyid yang kamil, yang mampu membimbing secara lahir maupun batin untuk wusul kepada Allah, wusul kepada Rasulullah, sehingga proses pengenalan diri itu begitu sempurna. Memang benar, dengan sholawat ini perjalanan seseorang akan terjaga dari kesesatan, akan terjaga dari penghentian-penghentian, dari halusinasi-halusinasi yang itu sangat mengganggu, sangat mempengaruhi, sangat menjebak setiap perjalanan spiritual seseorang. Nah, dengan sholawat inilah maka perjalanan akan terbimbing oleh Rasulullah. Meskipun terbimbing oleh Rasulullah, tentunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diarahkan, akan dipertemukan oleh para mursyid yang kamil mukamil, yang mengenal pengenalan dirinya, yang mengenal hakikat dirinya, yaitu hakikat daripada Muhammad. Cukup sekian. Semoga manfaat. Ingat, tetaplah berbuat baik meskipun penerimaan orang itu tidak baik, karena dengan perbuatan baik yang kita lakukan akan mengubah segala aspek kehidupan kita jauh lebih baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.